Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan Septin Kumalasari, Sarah Bisa Putri, Silananda, Sufyan Arif, dan Zain Maulida akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Langkah-langkah dalam penelitian tindakan sekolah. Untuk poin pertama disampaikan oleh Mas Sufyan. Baik, materi pertama yaitu perencanaan. Langkah pertama dalam penelitian tindakan sekolah adalah melakukan perencanaan. Langkah perencanaan meliputi kegiatan identifikasi masalah, rumusan masalah, analisis penyebab masalah, dan serta pengembangan interpretasi. Dan identifikasi masalah merupakan tahap pertama dalam sebuah penelitian. Masalah diidentifikasikan harus real, yang artinya masalah itu harus dibawa kewenangan seorang guru untuk memecahkan masalah, juga harus berasal dari hasil pengamatan pengalaman guru sendiri dalam mengajar. Untuk selain itu masalah juga harus problematik, artinya masalah tersebut perlu untuk diselesaikan, sebab tidak semua masalah diberikan. Yang real adalah masalah yang problematik, karena pemecahan masalah tersebut kurang mendapatkan dukungan literatur, sarana prasarana atau berbasis. Setelah masalah teridentifikasi, masalah dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan yang memuat aspek 5W 1. Kemudian melakukan analisis penyebab masalah. Analisis penyebab masalah merupakan langkah kedua dalam kegiatan perencanaan yang penting untuk dilakukan. Setelah mendapatkan masalah real yang bermanfaat, fasilitable, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi penyebab masalah, yaitu melakukan brainstorming secara kolaboratif sehingga analisis penyebab munculnya masalah dapat dijabarkan dengan mudah. Berikut tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada tahap perencanaan seperti ini. Yang satu, menentukan tujuan penelitian beserta setting dan karakteristik sekolah yang berada di wilayah binaan perawat. Kedua, menetapkan fokus observasi dan aspek-aspek yang akan diamati. Yang ketiga, menetapkan jenis data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat, menentukan siapa pengumpul datanya. Yang kelima, menetapkan cara pelaksanaan. Selanjutnya, menetapkan kriteria keberhasilan dalam upaya memecahkan masalah. Yang terakhir, menentukan jenis tindakan yang akan dilakukan serta menetapkan waktu pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, materi yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan dan observasi. Pelaksanaan PTS ini mirip juga dengan PTK. Nah, PTS ini dilaksanakan mulai dari ditemukannya masalah. Setelah itu menyusun perencanaan. Nah, dalam menyusun perencanaan ini berisi alternatif pemecahan masalah dan instrumen pengumpulan data. Setelah menyusun perencanaan, maka dilaksanakan tindakan itu sendiri. Berbarengan dengan tindakan ini juga dilakukan observasi. Melaksanakan tindakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, dan dalam melaksanakan tindakan dibarengi dengan observasi menggunakan instrumen-instrumen yang telah disiapkan. Dalam observasi juga dilakukan perekaman data berupa proses dan hasil dari pelaksanaan tindakan. Tujuannya yaitu untuk mengumpulkan bukti hasil tindakan agar dapat dievaluasi dan dijadikan landasan melakukan refleksi. Dalam observasi juga dilakukan monitoring. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana dan untuk mengetahui peningkatan dengan adanya tindakan ini. Tindakan ini dilaksanakan pada saat pembelajaran, namun tidak boleh mengganggu ataupun menghambat kegiatan pembelajaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh dosen. Selanjutnya yaitu PTK dalam
pada hasil yang dicapai setelah melakukan tindakan. Tujuan dari evaluasi DTK ini adalah untuk mencari informasi tentang bukti-bukti adanya perbaikan dalam pelaksanaan penelitian. Terdapat dua bukti, yang pertama yaitu bukti positif, bukti nyata yang mungkin muncul dalam hambatan atau kesulitan. Yang kedua yaitu bukti negatif, kegiatan atau faktor pendorong yang muncul selama proses penelitian. Selanjutnya yaitu fungsi pokok dari evaluasi tindakan adalah untuk menentukan tingkat keberhasilan dan pencapaian tujuan tindakan. Selain itu juga sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Dalam evaluasi model DTK terdapat dua, yaitu yang pertama model sumatif dilakukan selama pengembangan produk atau program tertentu dan biasanya dilakukan lebih dari satu kali untuk melakukan pengukuran. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur pencapaian program. Yang kedua yaitu informatif dilakukan setelah program selesai. Selanjutnya akan Untuk langkah terakhir yaitu refleksi, yang mana langkah ini dilakukan untuk mengkaji proses yang telah dilaksanakan dan untuk mengetahui bagaimana dampak penelitian tindakan terhadap proses. Dalam tahap ini, seorang guru harus mengemukakan apa saja kelebihan dan kekurangan yang telah dilakukan dalam penelitian tindakan. Kemudian ditarik kesimpulan apakah tindakan yang dilakukan itu telah mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan atau belum. Apabila hasil yang diharapkan ternyata belum mencapai tingkat keberhasilan, maka harus dilakukan perencanaan ulang. Sehingga dalam tahap refleksi ini harus merumuskan tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan. Secara lebih sederhana, dalam tahap refleksi ini terdiri dari tahap analisis, kemudian ada pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, kemudian tindak lanjut. Dalam tahap ini pula, seorang peneliti juga harus menggunakan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan penelitian tindakan tersebut. Kemudian juga harus mengungkapkan berbagai kendala-kendala yang terjadi sebagai acuan supaya perencanaan selanjutnya itu tidak melakukan kesalahan yang sama. mungkin cukup itu materi yang dapat kami sampaikan. Untuk pertanyaan nanti bisa di kolom komentar. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.